Santapan Harian Rabu 14 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-16. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-35. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, berilah kami pengertian agar kami dapat memahami pesan di dalam firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bilangan 16 ayat 23 sampai 35. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, menyingkirlah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Lalu Musa pergi kepada Datan dan Abiram diikuti oleh para tua-tua Israel. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan jangan kamu menyentuh apapun dari milik mereka, supaya jangan kamu dilenyapkan karena segala dosa mereka. Mereka pun menyingkir dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Adapun Datan dan Abiram telah keluar dan berdiri di depan pintu kemah mereka bersama istri, anak-anaknya yang laki-laki, dan anak-anaknya yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dengan hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus oleh Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya menelan mereka beserta segala milik mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, tanah di bawah mereka terbelah, dan bumi membuka mulutnya menelan mereka dengan seisi rumahnya, juga semua orang yang ada pada Korah serta segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka. Sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal dari Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan dupa itu. Sahabat Santapan Harian, ada sekelompok orang memiliki ambisi yang salah. Mereka menghasut 250 pemimpin umat Israel untuk menggugat otoritas Musa dan Harun. Mereka berdalih, seluruh jemaat adalah kudus dan dapat melakukan pekerjaan Musa dan Harun. Mereka adalah Korah, Datan, Abiram, dan On. Korah berasal dari suku Lewi. Suku ini bertugas di kemah suci, memeriksa kurban umat dan mengawasi peribadahan Israel. Mereka sebenarnya diperbolehkan mendekat berdiri di hadapan Tuhan, namun ia menuntut pangkat imam lagi. Datan, Abiram, dan On berasal dari suku Ruben. Mereka merasa memiliki keistimewaan khusus dalam hierarki bangsa Israel. Komplain mereka adalah Musa tidak kompeten membawa mereka ke tanah perjanjian. Alhasil, sikap mereka adalah tidak mau menghormati Musa.
Korah gagal memahami bahwa menjadi imam adalah perihal penetapan dan pengutusan oleh Allah. Karena itu, Allah menghukum mereka dengan keras, sebab mereka pada dasarnya sedang melawan Allah sendiri. Ketidakpuasan dan ambisi yang tidak terkendali membawa kepada pemberontakan dan kehancuran. Korah, Datan, Abiram, dan On tidak hanya merusak hubungan mereka dengan Musa dan Harun. Mereka menghancurkan diri sendiri dan pengikut mereka. Tanah terbelah dan menelan mereka serta semua yang mereka miliki. Ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan memandang pemberontakan itu. Ketidakpuasan dan ambisi itu penting dan dapat melahirkan visi. Namun, jika tidak terkendali bisa berakibat fatal seperti yang dialami oleh para pemberontak itu. Jika tidak dikendalikan, ketidakpuasan membuat kita melawan pemimpin. Bukannya membangun, ambisi yang tak terkendali berpotensi menghancurkan struktur hierarki di mana kita berada. Kita perlu mengendalikan ketidakpuasan kita serta mengarahkan ambisi kita sesuai kehendak Allah. Dengan demikian, sikap, tindakan, dan perjuangan kita sejalan dengan kerinduan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu untuk mengarahkan kami pada ambisi yang benar. Biarlah apapun yang kami kerjakan selaras dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu Yesus, kami bertelut. Amin.